Tuhan kami ingin mendiamkan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh berkonsentrasi mendengarkan, membaca firman, supaya firman ini sungguh-sungguh meneguhkan dan membawa kami kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki kami bertumbuh di dalamnya. Ini doa kami, tolonglah kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita akan mendengarkan satu, langsung di PowerPoint saya aja karena sudah ada firman Tuhan. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang Injil, ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang Injil dan kutukan masa lalu. Nah, kutukannya gak ngeri-ngeri sedap ya dengarnya ya, kutukan. Saya mengingat satu tetangga saya, begitu ya, tetangga persis samping rumah saya. Jadi sekampung saya akhirnya menyebut mereka ini kena kutuk. Lalu saya bilang, mama saya dikutuk, gimana mereka ya? Karena setiap mereka ada 5 anak laki-laki. Oh iya, 4 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Dan yang dikutuki nampaknya anak laki-laki, perjanjian gitu ya. Jadi setiap anak laki-laki di usia akil balik mereka 17 tahun ke atas itu pasti nggak menjadi gila, menjadi cacat, gitu ya. Kami sebaya dengan anak-anak itu di sekolah berprestasi, juara dari SD, SMP, SMA. Tapi sudah masuk akil balik 17 tahun itu pas sudah mulai ada masalah. Yang satunya menjadi gila, yang kedua lagi menjadi gila, yang ketiga gila, 5 laki-laki. Yang keempat ini cacat kakinya, jatuhlah atau apalah, cacat seumur hidup. Yang bungsu lagi laki-laki cacat juga. Yang anak nomor 4 ini cacat kaki kanan. Yang laki-laki yang bawa cacat kaki kiri. Jadi pengen pencatatan gitu. Lalu semua orang bilang ini kena kutuk. Dan memang suatu saat ketika saya sekolah teologi, saya berbeban untuk melayani mereka. Dan ketika saya pulang, saya ingin sekali Injil membebaskan kutukan itu dari mereka, begitu ya. Tetapi mereka, mamanya tertutup, bapaknya juga meninggal karena juga menjadi stres dan juga akhirnya gila juga. Di bapak, anak yang pertama juga akhirnya meninggal karena gila, meninggal juga karena lompat dari semua begitu. Saya rindu melayani mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Ini masuk itu kasih mula dalam diri saya. Saya pulang liburan, saya datang ke rumah mereka, memberitakan Injil kepada mamanya, dan mereka tertutup kepada Injil. Dan akhirnya sampai dengan sekarang ada 3 laki-laki dalam satu rumah gila, dan 2 anak perempuan mereka begitu normal, tapi keluarganya juga berantakan. Ada kutukan di masa lalu. Mungkin karena perjanjian dengan kuasa setan dari satu pihak, entah dari bapak atau dari mama mereka. Dan Injil mereka tolak, dan sampai sekarang mereka masih dalam kutukan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kutukan masa lalu ini mengerikan. Bukan masalah ketika saya kutukan, saya ingat, oh saya ke Padang ini dikutuk, jadi maling pundang, jadi batu, gitu ya. Saya ingat itu ya. Lalu saya ingat juga kutukan-kutukan, nanti kalau kamu nggak taat orang tua, kamu dikutuk jadi kodok. Bukan itu maksudnya ya. Tetapi ini tentang kutukan yang serius, kutukan yang diikat oleh kuasa roh-roh di angkasa, roh-roh dan lain sebagainya. Nah, mari kita baca firman Tuhan yang diberikan kepada saya dari Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Mari kita baca berganti-gantian teks firman Tuhan ini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jikalau sudah ketemu, kita akan baca secara berganti-gantian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia bersama-sama, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Nah, tema yang saya berikan tadi, slide berikutnya, Injil dan kutukan masa lalu. Di sini Paulus mengangkat tentang masa lalu dari jemaat Efesus. Dahulu kamu sudah mati. Sebenarnya saya juga dahulu mati. Ini kutukan kematian. Kenapa kamu dan saya mati? Karena engkau hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kenapa kamu hidup dalam pelanggaran dosa? Kamu mengikuti jalan dunia ini. Maka setiap orang yang mengikuti jalan dunia ini pasti dia akan terjebak di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kenapa kamu hidup dalam pelanggaran dosa-dosa? Karena kamu juga mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh-roh di udara, roh-roh yang membuat kita durhaka. Bukan hanya anak maling kundang yang durhaka. Acap kali kita sebagai anak Tuhan juga menjadi orang yang durhaka. Maka kata Paulus, kamu dahulu sudah mati, divonis mati. Ini kutukan masa lalu. Kamu mati karena kamu hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kenapa kamu hidup di dalamnya? Kamu ikuti jalan dunia ini. Lalu kamu ikuti penguasa kerajaan angkasa, roh yang membuat kita menjadi orang yang memberontak, durhaka, tidak tahu diri. Kamu hidup dalam pelanggaran dan dosa-dosa karena kamu mengikuti hawa nafsu dagingmu, mengikuti keinginan dagingmu, dan mengikuti pikiran-pikiran yang jahat. Ada nafsu daging, ada pikiran daging, ada juga hawa nafsu daging dan kehendak, pikiran, dan juga hawa nafsu. Dan ini, situasi ini, kata Paulus, ini adalah kutukan kematian. Kalau setiap orang hidup dalam 6 aspek ini, maka sesungguhnya kita dikutuk akan mati. Maka ada firman Tuhan, terkutuklah kamu kalau kamu menyimpang dari jalan kebenaran. Terkutuklah kamu kalau kamu menyembah berhala. Terkutuklah kamu kalau kamu berontak kepadaku. Ada kata kutukan, ada kata berkat juga. Bukan Tuhan jahat ketika memberikan kata terkutuklah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kutukan rohani ini begitu mengerikan. Kadang sekarang ini mudah sekali orang tua atau apapun, kalau kamu nggak taat sama saya kutuk kamu nggak punya anak. Aduh, saya bilang, aduh, ini orang tua ngomong kadang nggak itu ya. Kadang kalau anaknya durhaka, saya kutuk kamu nggak berhasil karena kamu nggak dengar mama. Aduh, ini omongan ini bahaya ini. Ya, kita harus berhati-hati dengan omongan. Tapi ini kutukan rohani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya, kalau kita hidup dalam 6 aspek ini, dalam pelanggaran, dalam dosa-dosa karena kita ikuti jalan dunia. Kemarin kita sudah bahas banyak tentang Injil dan budaya dunia, Injil dan budaya populer, Injil dan budaya sekuler. Kalau kita ikuti itu semua, maka kata firman Tuhan, kita akan dibawa, dituntun kepada kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya serius ya. Jangan kita menganggap pelanggaran kita, dosa-dosa kita sebagai hal yang lumrah. Jangan kita menganggap jalan dunia ini adalah jalan yang bisa kita adaptasi dan kita praktekkan dalam hidup kita. Karena kalau kita ikuti itu, firman Tuhan bilang, kamu mati. Jangan anggap kalau kita menjadi orang-orang yang durhaka hal yang lumrah, hal yang biasa. Kata firman Tuhan, kalau kamu mengikuti roh-roh yang sedang bekerja di udara, yang membawa kita kepada kedurhakaan, tidak ingat Tuhan, lupa Tuhan, memberontak kepada Tuhan, ingat itu serius sekali dampaknya. Engkau mati, itu kutukan kematian. Jangan main-main. Kalau kita bermain-main dengan hawa nafsu daging kita pikir saya besok minta ampun. Tetapi ingat sekali kita bermain-main dalam hawa nafsu kita, itu akan membelenggu kita, mengikat kita, menarik kita seperti dalam lumpur hisap. Dan kita pikir besok kita baru lepaskan. Dan firman Tuhan bilang saat itu
kutukan kematian diberikan label kepada kita, mati. Jangan main-main ketika kita menuruti kehendak daging ini. Selama kita di dunia memang daging ini masih berbicara. Tetapi kalau kita menuruti kehendak daging, bukan kehendak roh dari Tuhan, maka firman Tuhan bilang, engkau mati. Kehendak daging ini, kita tahu semuanya apa dalam Galatia itu jelas disampaikan dalam Galatia pasal yang 5. Kalau kau ikut itu, vonis kematian, kutukan kematian. Menuruti pikiran yang jahat, pikiran ini sarang. Kita jadikan sarang dari hal-hal yang jahat, sarang dari hal-hal yang zina, sarang dari hal-hal yang cemar, sarang dari pikiran-pikiran negatif, sarang dari dendam, kebencian, dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, kata firman Tuhan, engkau dan saya mati. Maka Paulus berkata kepada jemaat Efesus, dahulu kamu mati karena melakukan hal-hal ini. Ya, saya juga dahulu sama seperti engkau mati juga. Itu kutukan kematian. Dan siapa yang bisa membebaskan kita dari kutukan itu? Hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus yang bisa melepaskan belenggu kematian itu. Nah, saya melihat kutukan kematian dalam 3 aspek, Bapak Ibu. Selanjutnya, yang pertama, kutukan kematian ini itu menghadirkan di dalam hati kita ini kayak ada konflik gitu. Ada benturan kemanusiaan dalam diri kita. Nanti saya jelaskan itu seperti apa. Jadi dalam hati kita nih ada kemanusiaan. Manusia dicipta sempurna oleh Tuhan, baik sempurna dalam kitab Kejadian. Ya, tapi kemudian rusak karena dosa. Maka ada kemanusiaan kita yang rusak. Dalam batin kita, dalam hati kita ada konflik, ada benturan yang luar biasa nanti. Yang kedua, matinya kemanusiaan manusia. Pri kemanusiaan, seringkali kan dalam Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaannya masih hidup. Tapi banyak sekarang manusia tidak berperi kemanusiaan, tapi berperi ke titik-titik. Gitu. Peri kemanusiaannya menjadi mati. Kemudian yang ketiga, manusia membuat dirinya menjadi penyembah dan penikmat ilah-ilah palsu. Mari kita bahas yang pertama. Adanya benturan dalam diri manusia. Jadi manusia itu di dalam dirinya berkonflik dengan dirinya sendiri. Karena dia tahu apa yang baik, tetapi tidak ingin melakukannya. Siapa di antara kita begitu? Kita tahu apa yang baik, tapi kita tidak ingin melakukannya. Ini konflik di dalam kemanusiaan kita. Aku tahu nggak boleh buka film ini misalkan, tapi aku nggak ingin melakukannya. Aku tahu aku harus melayani, aku harus ke gereja. Aku tahu, tapi aku nggak ingin. Ini konflik ini di dalam batin kita. Aku tahu keadilan, ingin keadilan, tetapi demi kepentinganku sendiri seringkali kita tidak bisa berlaku adil. Jadi ini seperti di dalam satu wadah itu ada kayak tolak menolak, gejolak yang luar biasa di hati kita. Kita tahu baik, tapi saya nggak ingin lakukan, saya nggak mau lakukan, saya nggak bisa lakukan. Dan ini menjadi satu konflik batin di dalam diri setiap orang yang berdosa. Dan ingat, kita nggak bisa lari dari perasaan bersalah kita. Ketika adanya benturan kemanusiaan dalam diri, dalam hati kita ini, sebenarnya ini menunjukkan bahwa manusia itu digerakkan untuk berbuat dosa karena kita diperbudak oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Maka sekalipun saya tahu itu nggak boleh menurut firman Tuhan, tapi saya lakukan. Sekalipun saya tahu ini harus saya lakukan menurut firman Tuhan, tapi saya nggak lakukan. Itu artinya kita sedang diperbudak dan dibelenggu oleh dosa, dan sebenarnya kita dalam kutukan kematian.
semua hal ini. Yang kedua, matinya kemanusiaan. Sejak awal saya bilang tadi, Tuhan menciptakan manusia dengan kemanusiaan yang begitu indah. Jadi kemanusiaan adalah hadiah yang besar dari Tuhan. Tetapi saya katakan, tetapi manusia telah menolak Tuhan dan hidup dalam perbudakan dosa. Manusia ini kalau kita lihat dalam proses penciptaan, mereka ini punya sensitivitas ya. Kepekaan rohani itu bagus sekali. Maka mereka tahu kapan Tuhan hadir di taman itu. Tuhan berikan perintah gak boleh makan ini. Itu titiknya. Mereka tahu itu gak boleh. Tapi mereka memberikan hati mereka tertuju kepada apa yang dilarang Tuhan. Dan mereka terjebak di sana. Dan mereka terikat di sana. Dan sejak itu kebutuhan kematian bagi Adam dan Adam seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang kalau diperbudak oleh dosa itu biasanya begini. Kalau hari ini saya berbohong, hati saya resah itu, hati saya itu galau luar biasa. Esok kedua kali saya berbohong, hati saya juga masih menuju saya, aduh kamu bohong. Ketiga kali, tapi keempat kali bagi saya itu hal yang biasa. Ketika saya berzina hari ini, oh saya berdosa, merasa sedih, merasa galau. Hari kedua juga begitu. Tapi esok saya lakukan 2, 3 kali, 4 kali. Itu menjadi hal yang lumrah. Sama. Saya lihat, saya kemarin konseling pranikah, ada saya singgung tentang bagaimana dulu gitu ya. Dulu kalau kita lihat yang berani memakai bikini itu hanya orang barat di Bali. Tapi sekarang merembes ke Indonesia, orang Indonesia sudah ke barat-baratan, di mana-mana udah pakai bikini, gitu ya. Sesuatu yang sangat tabu dahulu, tapi karena sering diumbar, sering diposting, sering kita lihat, akhirnya kita itu sekarang udah biasa. Padahal itu adalah budaya-budaya yang sebenarnya tercemar sebenarnya. Nah dosa juga begitu. Pertama-tama dilakukan kita begitu risih, tapi lama-lama karena itu sering, maka itu menjadi hal yang biasa. Itu namanya diperbudak oleh dosa. Menjadi hal yang biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, matinya kemanusiaan ini berbicara tentang bahwa kita dengan cepat belajar mematikan suara hati nurani kita. Gak boleh, tapi karena sesering mungkin, lalu kita mematikan apa suara hati nurani itu. Dan kita gak punya rasa apa-apa lagi ketika buat dosa. Gak ada rasa malu, gak ada rasa takut, gak ada rasa gentar. Itu namanya diperbudak oleh dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan ini tentang hati nurani yang sudah mati. Alexander Agung itu pada tahun 332, di situ dia menyalibkan 2000 orang. Lalu tahun 71 sebelum Masehi dia menyalibkan 6000 orang pemberontak yang memberontak kepada dia ya di sepanjang jalan menuju Roma. Ini adalah hati nurani. Gak mungkin dia langsung bisa menyalibkan 2000 orang. Gak mungkin dia langsung bisa menyalibkan 6000 orang tanpa ada hati nurani bicara. Pasti itu dimulai dari dia membunuh binatang misalkan, dia membunuh 1 orang, dia membunuh 2 orang, dia membunuh 3 orang, dan tidak ada rasa apa-apa. Bayangkan dia menyalibkan 6000 di sepanjang jalan Roma, dan dia gak ada rasa bersama, gak ada rasa takut. Itu tidak otomatis dia bisa menyalibkan 6000 orang tanpa rasa yang berperi kemanusiaan. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dari membunuh 1, membunuh 2, membunuh 3, sampai menyalibkan 2000, lalu naik level lagi 6000. Keji, bengis luar biasa. Sama kita juga begitu sebenarnya.
Kita nggak otomatis terjebak dalam satu lingkup kubangan dosa yang begitu mengerikan. Itu biasanya kita pelan-pelan dulu itu. Mulai nggak mau doa, mulai nggak mau baca Alkitab, mulai absen ke gereja, mulai absen untuk melayani, mulai nggak suka lagu rohani. Pelan-pelan itu, pelan-pelan, tapi pasti membawa kita kepada kematian. Dan untuk balik itu rasanya begitu susah, begitu sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat juga Alexander Zanneus. Dia pada tahun 88 mempraktekkan penyaliban massal juga bagi 800 orang Yahudi yang memberontak. Si Alexander ini kan dia orang Saduki, yang disalibkan ini orang-orang Farisi. 800 orang. Ketika disalibkan dia merayakannya dengan minuman di tangan, dengan selir-selirnya. Bayangkan, ini hati nurani, tidak otomatis dia sanggup menyalibkan 800 orang Farisi yang memberontak kepada sistem pemerintahannya pada waktu itu sambil dia minum anggur bersama selir-selirnya. Tapi juga dimulai dari dosa-dosa kecil, kekejian kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan-perasaan seseorang itu tidak serta-merta menjadi tumpul, tapi itu kita cicil perlahan-lahan dan menabung, menginvestasikan perlahan-lahan dosa, kematian di dalam hidup kita. Yang ketiga, kutukan yang ketiga. Manusia membuat dirinya menjadi penyembah dan penikmat ilah-ilah palsu. Penyembahan berhala adalah kutukan yang mematikan. Karena manusia menikmati Tuhan yang palsu, ya, sehingga manusia tidak lagi bergairah atau berkeinginan untuk mencari Tuhan yang asli. Apa itu Tuhan yang palsu? Uang kita bisa menjadi Tuhan yang palsu. Istana rumah kita bisa menjadi Tuhan yang palsu. Pekerjaan dan karir kita bisa menjadi Tuhan yang palsu. Hobi-hobi kita bisa menjadi Tuhan yang palsu. Uang yang mengalir ke rekening kita itu bisa menjadi Tuhan yang palsu. Sehingga oleh karena semuanya itu, kita nggak berminat, kita nggak berkeinginan, kita nggak bersemangat, kita nggak bergairah, kita nggak berdisiplin dan konsisten untuk mencari Tuhan yang asli. Karena seolah-olah keinginan kita dipuaskan oleh Tuhan-Tuhan yang palsu tadi. Padahal Tuhan yang palsu itu semuanya hanya sementara fana. Dan kalau itu menjadi orientasi kita, kita sedang dibawa kepada kutukan kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks firman Tuhan ini, saya teringat dalam Roma 1 itu, Paulus dengan gamblang di situ menggambarkan bagaimana manusia itu sedemikian rupa menolak Tuhan karena berkat yang Dia berikan kepada manusia tidak membuat manusia itu menyembah si pemberi berkat, tetapi malah menyembah dan menuhankan berkat-berkat yang diberikan. Maka tidak heran karena pekerjaan orang tidak mau ibadah, karena pekerjaan orang terhalang menyembah Tuhan, karena uang orang menjadi buta, karena uang orang menjadi berubah. Dalam Roma 1 sekali Paulus secara gamblang mendefinisikan itu. Manusia akhirnya karena berkat-berkat yang diberikan Tuhan beralih dari Tuhan. Harusnya berkat itu membuat kita bersyukur, menyembah Dia, makin bertekun, makin beribadah kepada Dia. Dan kalau saya ingat bagaimana Yehezkiel menggambarkan, Tuhan menggambarkan rasa kecewanya kepada umatnya, yang mengatakan bahwa kayak mengumpamakan umat Israel itu seperti mempelai yang kudandani cantik. Engkau seperti mempelai wanitaku yang kudandani cantik, kuberi perhiasan yang cantik, baju yang cantik. Dan karenanya umat ini terlihat manis, terlihat begitu cantik, dan banyak laki-laki yang menginginkannya. Maka kata firman Tuhan, namun engkau seperti perempuan Sunda yang selaku dandani dengan cantik
untuk pakai pakaian yang cantik, pakaian sutra yang terbaik, maka engkau lari ke pelukan laki-laki asing dan memberikan dirimu kepada mereka. Seringkali kita begitu. Ini Tuhan menggambarkan kekecewaannya kepada umat Israel yang oleh karena berkat-berkatnya itu bukan membuat mereka menyembah sang pemberi berkat, tetapi menyembah berkat itu sendiri. Bukan menyembah sang pencipta, tapi menyembah yang dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan menggambarkan sakit hatinya dengan gambaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menopang kita, Tuhan memberkati kita. Tetapi manusia, kenapa bisa lebih memilih dan menyembah berkat-berkatnya? Tuhan menciptakan engkau dan saya sebagai gambarnya. Tetapi kenapa kita menjadi penyembah berhala? Menjadi mendedikasikan hidup kita kepada ciptaannya. Dan sesungguhnya ini menunjukkan kita terkutuk pada keadaan ini. Maka kalau ini yang terjadi, saya nggak heran kalau akhirnya banyak manusia itu tidak lagi dipenuhi dengan apa ya, sense of wonder ya. Maksudnya tidak ada rasa takjub lagi kepada Tuhan. Itu udah hilang. Sense of wonder-nya itu hilang gitu. Nggak ada rasa takjub lagi kepada Tuhan. Ketika melihat alam semesta, takjub kepada Tuhan. Ketika melihat masih ada nafas, takjub kepada Tuhan. Ketika melihat ada berkat-berkat jasmani, takjub kepada Tuhan. Ini sense of wonder-nya hilang. Rasa ketakjubannya, kekagumannya kepada Tuhan itu hilang. Rasa takjub kepada hal-hal yang natural, hal-hal yang supranatural juga hilang. Gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena manusia itu sudah terlepas dari persekutuannya dengan Tuhan. Sebab perlu kita catat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelimpahan hidup manusia ini sebenarnya hanya bisa kita peroleh melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi hati-hati. Kalau kita sedang tidak punya persekutuan dengan Tuhan, maka kita sedang jauh dari kata kelimpahan. Mungkin ada kelimpahan materi, ya, kelimpahan uang bisa jadi, tapi kelimpahan yang hati ini, kita akan kering dan memang kering kerontang dan memang sedang menuju kematian dengan pasti. Kelimpahan hanya kita akan nikmati di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka jangan heran kalau hari-hari ini kita merasa begitu, kok hati ini kosong, hampa, padahal uang ada, makanan ada, nggak kurang, tapi kenapa kosong, hampa, nggak ada arti hidup? Jangan-jangan persekutuan kita dengan Tuhan sedang begitu jauh dan sedang begitu jaraknya begitu jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Yang berikut, nah 3 kutukan ini, kutukan tadi, ya ada 3 kutukan tadi itu benturan kemanusiaan, lalu kemanusiaan yang mati. Kemudian kita akhirnya memilih untuk menikmati dan menyembah ilah-ilah palsu dalam hidup kita. Saya bertanya, apakah itu ada sedang mengikat kita pada saat ini, sehingga membuat kita nggak leluasa bergerak maju dalam Tuhan? Apa ikatan yang membuat kita tidak bisa berjalan? Kebenciankah? Amarahkah? Dendamkah? Spiritismekah? Okkultismekah? Apa? Ambisi-ambisi yang dunia kan? Itu ikatan-ikatan yang harus kita lepaskan. Penyembahan berhala dari orang nenek moyang kita kan? Mari kita mengingat-ingat apa yang mengikat kita, apa yang mengikat anak-anak kita, apa yang mengikat gereja kita. Mari kita pikirkan bersama dan gumuli bersama. Dan saudara, kita nggak perlu putus asa atas semua ikatan itu, karena ada satu Injil yang berkuasa, yang bisa melepaskan kita dari semua belenggu dan ikatan itu. Injil dalam Yesus Kristus yang menumpahkan darahnya di kayu salib. Sang firman itu, dia berkuasa
membuat semua kutukan itu menjadi hanya kutukan masa lalu lah. Gak kita bawa lagi ke sekarang, kata Paulus, itu dulu. Dahulu kamu dikutuk kematian, aku juga dikutuk kematian karena kita itu dalam berbagai dosa. Tapi sekarang oleh karena kasih, rahmatnya yang besar, kekayaannya yang besar, dia datang memberikan kehidupan. Alkitab tidak bilang mengubah yang sakit menjadi sehat. Lebih tinggi lagi, dari yang mati menjadi hidup. Oleh karena rahmatnya yang kaya dan kasihnya yang besar yang limpahkannya kepada kita, Allah memanggil kita, menjadikan kita miliknya dan melepaskan kita dari kutuk kematian. Bukankah kita harusnya bangga dan bersyukur menikmati ada satu pribadi yang akhirnya membawa semua kutuk tadi kepada dirinya sendiri, dan dialah yang mati di kayu salib, memberikan dirinya kepada diri kita. Tetapi kenapa kita bermain-main dengan kutuk kematian? Kenapa kita masih bermain-main dengan 6 yang di awal saya bilang, dengan pelanggaran, dengan dosa, dengan keinginan jalan dunia, dengan roh kedurhakaan, dengan hawa nafsu, dengan keinginan daging dan pikiran-pikiran yang jahat? Kenapa? Kenapa kita nggak bisa menghayati bahwa kutukan yang seharusnya ditimpakan kepada kita diambil alih oleh Yesus kepada pundaknya, dan dia mati di salib itu untuk engkau dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terkecuali tadinya kita sudah terkutuk. Hati nurani kita yang konflik, sudah terdistorsi hati nurani kita. Potensi kemanusiaan kita mati. Maka kita seringkali bertindak seperti bisa berikut ya makhluk-makhluk yang lain. Kita menjadi penyembah ilah-ilah palsu. Kita mengagungkan pekerjaan kita, uang kita, kecantikan kita. Kita mengagungkan hobi kita, mengagungkan keinginan-keinginan memuaskan dari kita. Dan kita menjadikan Tuhan jauh di belakang sana. Tapi ya, puji Tuhan, dengan rahmatnya yang kaya karena kasihnya, Alkitab bilang, Ia telah menghidupkan engkau dan saya bersama-sama. Telah melepaskan, merontokkan, meruntuhkan belenggu yang mengikat kita oleh rahmatnya yang besar. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ia membuat semua kekacauan hidup yang kita buat di masa lampau oleh karena dosa-dosa kita, menjadikannya menjadi masalah. Dan Alkitab bilang Tuhan tidak mengingat-ingatnya lagi. Tuhan tidak mengingat sebobrok apa kita di masa lalu, sejahat apa kita di masa lalu, senakal apa kita di masa lalu, sejauh apa kita di masa lalu. Yang penting kita mau datang kepada salib itu, mengakui karya Kristus, dan Tuhan bilang dosamu yang semerah kermisi dibuat putih seperti salju. Tuhan tidak mengingat-ingat, tetapi sedih sekali kalau kita mengingat-ingat. Suami kita pernah bikin salah lalu kita ingat seumur pernikahan kita nggak mau ampuni. Sedih sekali istri kita bikin salah lalu kita ingat-ingat terus dan kita nggak mau ampuni. Sedih sekali rasanya bahwa di antara kita ada yang berbuat salah dan sedemikian rupa kita menyimpan itu sedemikian rupa dan kita tidak mau mengampuni. Padahal kita semua terkutuk, kita semua binasa, kita semua bobrok tadinya. Tetapi Tuhan tidak mengingat-ingat lagi semua dosa kita, dijadikan itu menjadi masalah. Tapi kenapa kita masih hidup di masa lalu dan tidak mau maju berjalan di depan? Kenapa kita masih mau ditarik hidup ke dosa masa lalu? Masih nikmat semua dosa ini, aku belum bisa lepas, masih enak lah, masih lemak lah, susah nak dilepaskan. Memang godaan dosa di masa lalu itu akan terus membayang-bayang dan berusaha menarik kita, berusaha membawa kita ke sana supaya kita tetap berjalan maju. Tapi panggilan Kristus jauh lebih mulia dari panggilan dosa itu. Panggilan Dia adalah dalam ayat yang ke-7 dikatakan. Itu luar biasa. Ayat ke-7 dikatakan bahwa Dia punya
limpahannya di masa di sorga, di masa yang akan datang di sorga yang mulia itu. Harusnya panggilan kemuliaan inilah yang kita pandang bersama-sama. Saya nggak tahu panggilan apa dari belakang hidup kita yang merayu kita, menggoda kita untuk balik ke belakang. Saya nggak tahu. Tapi hari ini kabar baiknya adalah Tuhan memanggil engkau dan saya untuk kembali, untuk berjalan tegak lurus, bergaris lurus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kristus memberikan kepada kita kuasa untuk mengalami perubahan yang radikal tadi. Mati lalu dihidupkan. Jadi bahasa Injil yang dipakai adalah mati ke hidup, ya, bukan dari sakit ke sehat. Tuhan mengubah apa yang paling rusak, apa yang paling hina dalam diri kita menjadi mulia di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya sudah dipulihkan, bukan? Atau adakah di antara kita yang masih merasa ada satu sisi yang hari ini saya mau lepaskan Tuhan, hari ini saya mau letakkan di mezbahmu Tuhan, saya mau itu diurus, dibereskan oleh Tuhan, supaya aku nggak tertati-tati melangkah maju kepada kehendak-Mu. Engkau dicintai, saya dicintai oleh Tuhan. Engkau diperlakukan dengan benar dan adil oleh Tuhan di dalam Kristus. Seharusnya ini membuat kita belajar untuk mencintai sesama kita. Bukan hanya sesama yang baik dan yang benar, tapi juga sesama yang mungkin masih hidup di dalam dosa, tapi dia berpotensi untuk menjadi benar kalau dia datang kepada Kristus. Karena itulah doa kita, pekerjaan kita bersama. Melihat orang-orang, membawa jiwa-jiwa yang sebenarnya sedang terhuyung-huyung menuju kematian, supaya kiranya dia dapat belas kasihan datang kepada Kristus, sehingga dia juga bisa merasakan kuasa dilepaskan dan dikutukan kematian. Adakah di antara kita yang sedang merenungkan, ternyata saya dalam hal ini mati, ternyata dalam hal ini saya masih belum bebas, ternyata dalam dosa ini saya belum merdeka dan masih menikmati sampai dengan saat ini, dan sekarang Tuhan, saya mau berikan itu kepada Engkau, tolong urus saya. Dan adakah di antara kita yang ingin bekerja sama, bergandengan tangan, bahwa ada banyak orang yang sedang dalam kutukan kematian, tetapi Injil berbicara kalau dia datang kepada Kristus, dia akan dimerdekakan. Siapa orang yang memberitakannya? Siapa orang yang memperdengarkannya? Engkau dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita angkat satu pujian, bukan dengan parang-parang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendesain hidup kita, dan Dia ingin kita menjalankan hidup sesuai dengan yang Tuhan desain itu bagi kita. Bukan dengan parang-parang Bukan
kasih merindukan Engkau, dari yang mati menjadi hidup. Dia rindu Engkau memahami kebenaran, rindu Engkau melakukan kebaikan, menjalankan keadilan, dan hidup di dalam cinta kasih, di dalam perjanjian dengan